belasan ribu pulau, ratusan bahasa, dan beragam warna kulit dalam satu tarikan napas bernama Indonesia. Halo semuanya, nama saya Salma Salpiana dari kelas 12 F4. Hari ini saya tidak hanya akan mengajar tugas PKN, tapi saya ingin mengajak kita semua membedah sebuah mahakarya sejarah bernama NKRI. Dari Sabang dan menyapa Fajar hingga Merauke yang memeluk senja, mari kita lihat mengapa Indonesia bukan sekedar titik di peta, tapi sebuah komitmen yang luar biasa. Mari kita undur sejenak ke masa lalu. Bangsa kita adalah hasil pertemuan perbedaan besar secara ras. Kita adalah paduan indah antara Malayan, Mongoloid di barat dan Melasoid di timur. Dulu kita sempat terpecah. Kita bahkan pernah dipaksa menjadi negara federal atau RIS pada tahun 1945 oleh penjajah. Tapi apa yang terjadi? Jiwa bangsa kita menolak mengakui mosi negara natris. Kita kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Kenapa? Karena nenek moyang kita sadar bahwa untuk bangsa semanjemuk ini kesatuan adalah harga mati dan republik adalah jalan kedaulatan. Landasan hukum dan pasal. Secara hukum, ini bukan sekedar omong kosong. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 telah mengunci bentuk negara kita dan jangan lupakan pasal 25A yang menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Meskipun kita tidak kaku melalui sistem desentralisasi. Pemerintahan pusat memberikan ruang bagi daerah untuk bernapas, berinovasi, dan menjaga kearifan lokal melalui otonomi daerah. Inilah seni pengelolaan perbedaan. Nah, pengertian dan karakteristik karakteristik NKRI. Berdasarkan latar belakang sejarah tadi, dipilahlah NKRI secara esensi. Karakteristik utamanya adalah unitarianisme, di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan pemerintahan pusat. Namun, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, artinya tiap daerah memberikan otonomi untuk mengelola kekayaan budaya dan potensi alamnya sendiri tanpa menghilangkan identitas satu bangsa. Nah, mengapa sih memilih bentuk kesatuan dan republik? Mungkin kita bertanya, mengapa tidak federasi? Alasan utamanya adalah menghargai kemajemukan. Dengan kondisi geografis, kepulauan bentuk kesatuan adalah instrumen paling ampuh untuk mencegah perpecahan atau disintegrasi. Sedangkan bentuk republik dipilih karena kita ingin menghapus sistem feodalisme di masa lalu. Dalam republik, kedaulatan ada di tangan rakyat. Siapapun dari ras dan atau suku manapun memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin bangsa melalui proses demokrasi. Nah,
Peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pengikat dua pilar utama kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila berperan sebagai lestar atau bidang penentu. Ia adalah titik temu bagi semua perbedaan agama dan ras yang ada. Undang-Undang 1945 berperan sebagai landasan hukum yang menjamin bahwa tidak ada mayoritas yang menindas minoritas, sehingga semua orang merasa aman hidup di bawahan naungan NKRI. Nah, tantangan masa kini dan realitas sosialnya adalah di era modern. Tantangan ini bukan lagi melawan penjajah, tapi menjaga persatuan di dunia digital. Secara sosialnya, muncullah etnonentrisme atau perasaan bahwa sukunya lebih baik daripada suku lain. Ini sangat berbahaya. Konsep NKRI harus menjadi benteng agar kita tetap bertoleransi. Tantangan global di era globalisasi, budaya asing masuk begitu cepat. Jika kita tidak kuat secara karakter, jati diri bangsa kita bisa luntur. Nah, solusinya kita harus menjadi warga negara yang kritis, menjaga kerukunan di media sosial dan menghargai perbedaan ras atau budaya adalah bentuk nyata bela negara masa kini. Nah, penutupannya, sebagai generasi Gen Z, solusi bukan sekedar menghafal teori, melainkan melakukan bela negara secara digital. Menjadi warga negara yang aktif, kritis terhadap informasi, dan menjunjung tinggi etika bernegara adalah kunci. Kesimpulannya, NKRI adalah rumah bersama yang dibangun dengan daerah dan air mata para pahlawan dari berbagai latar belakang. Tugas kita adalah memastikan rumah kita tetap kokoh. Demikian analisis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.